Harapan Jaya, Harapan Jaya. Jam 11 sesuai prediksi ini kita udah sampai di Indralaya. Tadi kita pergi jam 9:12, sekitar 2 jam perjalanan Prabu Muli Indralaya naik Damri, teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk episode 1 perjalanan kita kali ini naik Damri. Dan kita sekarang berada di terminal mau menuju ke agen bus, dan sepertinya kita berjalan teman-teman, meski dikomplain sama istri dan anak-anak nih. Untuk kelanjutan cerita berikutnya simak di next episode ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 11.44. Ini kita sudah berada di agen bus Harapan Jaya Indralaya. Ini berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di depan Masjid Al Hijrah teman-teman. Ini jalan lintas timur yang mengarah dari Indralaya ke kiri sana ke arah Kayu Agung teman-teman. Dan kita tadi berjalan jauh dari sana ya. Ini lumayan teman-teman, sekitar 7 menitan. Mana saya bawa tas 2 gitu. Ya lumayan jaraknya teman-teman, ini 500 meter ya jarak dari terminal ke agen sini. Mungkin next time kita kalau kesini naik travel aja lah. Jaket adik. Ini busnya datang lebih awal teman-teman. Kalau di tiket tadi jam 1 ya, ini udah datang. Saya naik dulu. Oke, di sini tadi kami sedikit kaget ketika bisnya ternyata sudah datang lebih awal dari jadwal. Karena setelah sholat di masjid seberang tadi, di Masjid Al Hijrah, rencananya kami mau makan siang dulu teman-teman. Nasi yang sudah kami beli di kedai sebelah. Tapi ternyata bisnya sudah datang, ya sudah nanti saja kita makannya di dalam mobil. Dan ini kita dapat seat yang depan sama di deret nomor 2. Jadi yang depan diisi sama saya dan anak laki-laki, sedangkan yang belakang diisi sama istri dan anak saya yang perempuan tuh. Dan 2 tas tadi, koper sama tas yang besar kita taruh di bagasi, dan ini tas cangklong tas ransel kecil ini kita taruh di sini di atas, gak taruh bagasi ya. Jam 12:43, bus diberangkatkan dari Indralaya dan dari agen langsung menuju ke tol Indralaya Palembang. Dan ini saya mau menyuapin anak dulu ini karena memang sudah waktunya makan siang ini teman-teman. Dan ini makan siangnya ini udah kami beli tadi di kedai dekat agen bis. 15 menit kemudian kita sampai di exit tol Pemulutan. Dan untuk teman-teman ketahui, tol Indralaya Palembang dan tol Trans Sumatera ini belum tersambung ya teman-teman, karena interchange atau sambungan tolnya itu baru dalam proyek pembangunan dan belum selesai. Jadi ini bisnya keluar dulu dari tol Pemulutan, nanti kemudian masuk lagi ke tol Trans Sumatera melalui gerbang tol Keramasan. Dan sekarang ini bis sudah berada di Jalan Lintas Timur Sumatera atau jalan arteri
Palembang Indralaya, dan sekarang kita mengarah ke gerbang tol Keramasan untuk menuju ke tol Trans Sumatera. Bagi saya naik bis Harapan Jaya ini bukanlah kali pertama, karena sudah beberapa kali saya naik bis ini, dan konten saya yang pertama naik bis itu ya dengan Harapan Jaya ini teman-teman. Dan waktu ada rencana mau ngetrip sekeluarga ini, kita kemarin ada dua pilihan antara Rosin dan Harapan Jaya, tapi ternyata pilihan kita akhirnya jatuh pada Harapan Jaya. Dan sekarang kita sampai di persimpangan menuju gerbang tol Keramasan teman-teman. Yang lurus ke sana itu ke arah kota Palembang teman-teman. Dan kadang-kadang di sini yang bikin sering bingung dan nggak jarang yang tujuannya melalui tol Trans Sumatera, tapi justru masuknya dari tol Palembang Indralaya yang gerbang tolnya ada di Jagabaring sana teman-teman. Karena memang untuk tol Trans Sumatera dan tol Palembang Indralaya ini sendiri belum tersambung ya teman-teman, masih dalam proses proyek pengerjaan. Dan kenapa akhirnya kami memilih Harapan Jaya daripada Rosalia Indah ya, karena faktor tarifnya teman-teman. Harapan Jaya jauh lebih murah, ini kami kena tarif 555.000 dari Indralaya sampai ke Solo, sedangkan Rosin waktu itu selisihnya hampir 100.000 teman-teman. Ya karena kalau kita ngetrip sekeluarga kayak gini, untuk anggaran itu mesti diperhitungkan matang-matang ya teman-teman. Selisih 100.000 dikali 4 orang aja sudah 400.000, itu belum untuk perjalanan bolak-balik ya. Kami sudah melakukan pemesanan tiket itu 2 minggu sebelum keberangkatan, dan langsung ke agen ya teman-teman. Nanti insya Allah saya cantumkan untuk nomor kontak agennya di kolom deskripsi gitu. Dapat snack teman-teman, luar biasa. Ini kita udah dapat 2 kupon servis makan plus sama ini, sama snack ya. Kalau di Rosin kita dapat 2 kupon makan tapi nggak dapat snack teman-teman, tapi ini kita dapat snack. Dan coba kita unboxing apa isi snack yang ada dalam kotak ini. Snack panda, malkis, sama roti dan air mineral. Wah ini semua kesukaan anak-anak ini. Inilah sedang berlangsung pembangunan interchange atau penyambungan tol Trans Sumatera dengan tol Palembang Indralaya, dan kita ini nanti akan melintas di atasnya tol Palembang Indralaya teman-teman. Nah, jalan yang berada di bawah sana adalah jalan tol Palembang Indralaya Prabu Mulih teman-teman. Semoga proyek ini cepat selesai ya dan bisa berfungsi. Ini informasi buat kalian yang membawa kendaraan sendiri atau mobil pribadi melintas di jalan tol antara Kayu Agung dan Palembang untuk lebih berhati-hati. Ya dikarenakan kondisi jalannya yang tidak rata ya teman-teman, masih bergelombang gitu. Dan hal ini dikarenakan kontur tanahnya yang memang labil ya teman-teman, karena sebagian besar wilayah ini adalah daerah rawa-rawa.
Jam 13.38 ini kita sudah sampai di gerbang tol Kayu Agung. Tapi kita ini nggak keluar lagi dari tol ya teman-teman, langsung menuju ke Lampung. Biasanya sih bis ini nanti akan keluar di Bandar Jaya dan juga di Kalibalok untuk checkpoint, dan biasanya juga menaikkan penumpang yang naik dari agen-agen tersebut. Sedangkan untuk servis makamnya itu biasanya nanti di kawasan Kalianda, dan biasanya itu nanti malam ya teman-teman, setelah maghrib baru sampai di sana. Tapi nanti kita lihat saja nanti sampai jam berapa kita di rumah makan tempat servis makannya nanti. Ini kita berbelok ke rest area teman-teman, dan ini bisnya mau nyolar dulu. Qadarullah untuk di Sumatera sini untuk BBM jenis solar memang agak susah ya teman-teman. Biasanya antrinya panjang, tapi semoga di sini kita walaupun antri nggak terlalu panjang gitu. Posisi kita sekarang berada di rest area KM 215B tol terpeka atau tol terbanggi besar Pematang Panggang dan Kayu Agung. Masih nyolar ini teman-teman. Kurang lebih sekitar 40 menit antri tadi teman-teman, dan sekarang baru dapat giliran untuk nyolar ini. Dan posisi sekarang sudah jam 3:35 menit. Setelah kurang lebih 7 menit pengisian bahan bakar, sekarang akhirnya bis diberangkatkan kembali teman-teman.
Jam 16.54 akhirnya kita sampai di Agen Harapan Jaya Bandar Jaya. Dan ternyata di sini tidak menaikkan satu penumpang pun teman-teman. Tapi ternyata di sini justru menurunkan satu penumpang. Dan kemungkinan penumpang itu akan dioper ke bis Harapan Jaya lainnya. Selain itu di sini juga merupakan titik pengecekan atau checkpoint bis Harapan Jaya ini teman-teman. Baik yang dari arah Jawa menuju ke Palembang atau sebaliknya dari Palembang menuju ke Pulau Jawa. Selain itu nanti ada juga di Kalibalok. Jadi ini kita sedang berada di tengah kota Bandar Jaya teman-teman. Jadi saya mau sedikit cerita mengenai jalur yang sedang kita lintasi saat ini. Jadi ada beberapa dulu sempat orang berkomentar apa sih pentingnya dibangun tol Trans Sumatera. Bagi kami warga Sumatera ini sangat penting teman-teman. Karena dulu kami kalau perjalanan menuju ke Pelabuhan Bakauheni atau menuju ke Pulau Jawa itu, di sini ini pasti macetnya bukan main teman-teman. Ini saja sudah ada tol Trans Sumatera masih tersendat seperti ini ya, apalagi dulu belum ada, sama sekali belum ada jalan alternatif lain seperti tol Trans Sumatera itu. Dan akhirnya kami melakukan perjalanan itu bisa berhari-hari baru sampai di Pulau Jawa. Jadi memang sangat penting sekali artinya bagi warga Sumatera tol Trans Sumatera itu teman-teman. Dulu saya biasa melakukan perjalanan naik bis Lorena itu ketika masih sekolah dan kuliah di Jawa teman-teman. Di Jawa Timur itu perjalanan sampai 2 hari 2 malam teman-teman. Kalau sekarang ini kita siang berangkat dari Palembang, besok sore itu sudah sampai Jawa Timur. Tapi kalau dulu jangan harap. Saya pernah mengalami juga sehari semalam itu terjebak macet di jalan lintas timur teman-teman. Makanya ketika ada yang berkomentar bahwa tol Trans Sumatera itu belum perlu dibangun di Sumatera, bagi kami itu sangat ya menyakitkan gitu. Nah sekarang ini kita sampai di Bandar Lampung teman-teman. Itu adalah bundaran atau Tugu Raja Basa ya, dimana yang masuk gerbang ke sana itu lurus menuju ke kota Bandar Lampung teman-teman. Sedangkan untuk ke arah
pelabuhan atau ke arah Kalianda itu belok ke kiri sini ya. Ini kita menuju ke agen bis Harapan Jaya ini di Kalibalok. Dan kendaraan yang dari arah timur itu terlihat macet ya, karena di depannya tadi ada persimpangan yang mungkin membuat jadi tersendat. Jam 19:35 ini kita sampai di gerbang exit tol Kalianda untuk melakukan servis makan yang pertama di rumah makan Alam Mutiara. Dan kita tadi masuk kembali ke tol itu dari agen Kalibalok itu melalui gerbang tol Tanjung Bintang. Oke, ini kita sampai di rumah makan Alam Mutiara untuk servis makan yang pertama. Di sebelah kita ada bis Epa Star dan di sana bis Ranau Indah. Selamat malam dan selamat datang di rumah makan Alam Mutiara kepada para penumpang dan pengemudi bis Harapan Jaya. Kami persilakan untuk turun terlebih dahulu dari kendaraan karena istirahatnya masih cukup lama. Bagi para penumpang yang ingin ke kamar mandinya berada di dalam rumah makan dan terletak di sebelah kiri. Dan bagi para penumpang yang ingin makan, makannya bisa diambil sendiri atau prasmanan. Kepada para penumpang bis Harapan Jaya, silakan menyerahkan tiket servis makannya di kasir bagian belakang. Harapan Jaya. Berapa orang, Pak? 4. Bang Emen, Harapan Jaya mengani di Pak, Bang. Barengan lisan. Silakan sudah kan, Pak. Mbak. Di belakang Bapak yang ketok. Oh, enggak.
Piring adek. Lauknya satu kalau sudah ayam lauknya salah satu ya, lauknya cuma boleh salah satu. Kalau telur telur aja, kalau ayam ayam aja. Ada orang ya Pak? Lima. Tuh. Perjalanan kepada para penumpang di rombongan Simpang Travel secara persada yang masih berada di sekitaran rumah makan agar segera menaiki kendaraannya kembali karena bis akan segera melakukan perjalanan. Memberitahukan kepada para penumpang Pascal yang masih berada di sekitaran rumah makan agar segera menaiki kendaraannya kembali karena akan segera melakukan perjalanan. Seperti ini lauknya tuh. Ada ayam, bihun, dan tak lupa ada sambelnya. Kalau anak-anak justru polosan aja sama ayam aja gitu. Oke, mari kita makan dulu teman-teman. Nah, jadi tiketnya itu seperti ini teman-teman. Langsung tergabung dengan kupon servis makan dan snacknya ya. Tapi untuk snack kan tadi kita udah dapat itu. Jadi tinggal servis makan nanti yang kedua nanti di Jawa ya. Nggak tahu nanti, belum tahu kita makannya nanti di mana. Nah, kita masukkan lagi. Sekarang jam 20.24 ini kita bisnya diberangkatkan lagi teman-teman, dan istirahatnya cuman setengah jam ya. Tapi kita tadi udah sempat sholat maghrib dan isya tadi.
Iya malah juga palang malah. Ya mau tercilik aku. Pesan. Tiga lagi. Nanti betul. Tangganya apa? Tangganya. Ada salah langsung merapat, ketinggalan jangan. Ya lumayan jauh ini untuk jalannya teman-teman, karena bis kita tadi posisinya itu ada di tengah sana, sedangkan untuk tangga yang naik ke dek atas itu ada di belakang sini. Nah untuk di dek 2 ini terparkir
kendaraan pribadi atau untuk mobil kecil ya teman-teman. Ya, ini kendaraan yang parkir di sini terlihat penuh teman-teman, karena ini memang hari Sabtu malam minggu ya, jadi kemungkinan banyak yang melakukan perjalanan menuju ke Jakarta atau ke Jawa gitu. Apalagi nanti Senin dan Selasa itu posisi kan cuti bersama, jadi banyak yang sekalian liburan untuk menyambut Lebaran atau Idul Adha teman-teman. Ya seperti kita ini juga salah satunya untuk Lebaran di Jawa. Nah, jika kita dapatnya kapal eksekutif seperti ini, kita nggak perlu ragu-ragu lagi teman-teman untuk masuk ke dalam ruangan yang ber-AC, karena ini merupakan bagian dari fasilitas yang didapat ketika kita naik kapal eksekutif. Kecuali kita naiknya atau dapatnya itu kapal reguler. Nah, itu kita setiap masuk ke ruangan yang ber-AC atau yang ada sofanya gitu, itu berbayar 15.000 satu orang, dan untuk pengecasan HP juga berbayar. Tapi kalau di kapal eksekutif ini enggak teman-teman, selama ada colokan di situ kita bisa untuk mengecas HP gratis ya. Dan kalau memang kita dalam kondisi yang ramai seperti ini, sebaiknya kita harus cepat-cepat cari posisi tempat duduk teman-teman, karena pasti bakal rame banget kalau nggak kebagian kita bisa duduk di luar yang non AC gitu. Nah, dan upayakan cari tempat yang dekat dengan colokan HP, karena kita dengan seperti itu kita mudah untuk melakukan pengecasan HP dan mengawasi HP yang sedang kita cas. Oke teman-teman, mungkin sampai sini untuk video di episode 2 perjalanan kita ngetrip ke Jawa sekeluarga naik bis Harapan Jaya. Ini kita akhiri di atas kapal eksekutif KMP Legundi Tanjung Perak teman-teman. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti video ini dari episode 1, episode 2 dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.